Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Depati. Kembali lagi dengan Depati Podcast bersama saya Dr. Anabella sebagai host di podcast hari ini. Sebelum memulai podcast, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukan petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di podcast ini. Hari ini kita bersama dengan narasumber kita mengundang Dr. Arinas, spesialis dermatologi dan venerologi. Selamat pagi dok, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok. Boleh dok disapa terlebih dahulu dok? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk sesi podcast dan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Depati Bahrin, di mana saya pada hari ini menjadi speaker atau pembicaranya yang sesuai sudah dijadwalkan. Semoga semua yang disampaikan baik oleh saya maupun oleh pembicara lain dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Baik ya dok. Untuk topik hari ini kita akan membahas tentang El Nino sebabkan kemarau panjang, kulit sehat perlu hidrasi dan sun protection nggak ya? Dari judulnya aja udah menarik ya dok untuk diulas. Kira-kira nih dok, untuk El Nino sendiri dok, gimana sih dok hubungannya itu dengan kemarau yang panjang ini dok? Ya, jadi kita kan sudah sepanjang tahun 2023 ini sudah mendengar ya El Nino yang berlangsung sampai malah mungkin masih sampai akhir tahun akan tetap berlangsung. Nah, El Nino itu kan ada perubahan iklim global. Jadi dikatakan bahwa terjadi peningkatan suhu di permukaan air laut, terutama di lautan luas yaitu Samudra Pasifik ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya untuk wilayah seperti Indonesia itu jadi mengalami panas ya, kemarau yang panjang karena pembentukan awan itu tidak terjadi. Nah, akibat dari kemarau panjang itu kalau untuk masyarakat terjadi kebakaran hutan, terjadi kekeringan, di bidang agraria gagal panen. Nah, di bidang kesehatan ada tentu efeknya di tubuh manusia, terutama di kulit, karena tubuh manusia itu kan terbungkus kulit. Nah, jadi yang membatasi kita dengan alam sekitar kita adalah kulit, organ kulit itu. Kita kan lagi membahas tentang kulit sehat nih dok ya. Nah, kira-kira sebenarnya definisi sehat itu sendiri yang bagaimana sih dok? Ya, kalau definisi sehat secara global itu kita ambil definisinya WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Jadi sehat itu sehat secara fisik, secara mental, lalu secara sosial. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan kita memberi tambahan mampu untuk hidup sehat secara sosial ekonomi. Nah, itu sehat. Nah, sehat kan lawannya sakit. Kalau sakit ya definisi umumnya yang kita ketahui itu masyarakat sudah paham kondisi abnormal dari bentuk atau anatomi maupun fungsi atau fisiologi tubuh manusia. Nah, dalam perspektif medis, sakit itu adalah suatu gangguan, kelainan yang ada tanda-tanda maupun gejala klinisnya. Dalam perspektif medis kan demikian. Jadi dikatakan penyakit kalau memenuhi gejalanya ini, itu, tandanya ini, itu, sehingga dikatakanlah terjadi suatu penyakit. Berarti dok, sakit itu kalau kita sudah terganggu secara fisiologi dan menunjukkan gejala, baru itu kita sebut sebagai sakit ya dok? Terganggu secara anatomis, strukturnya maupun fungsinya, fisiologisnya. Baik dok. Kemudian dok kan untuk cuaca seperti ini kan yang melindungi tubuh kita kan pastinya kulit ya dok? Nah, boleh dok dijelasin sedikit sih dok, struktur kulit itu gimana sih dok bisa melindungi kita? Kemudian fungsinya kulit itu secara keseluruhan atau secara umum itu gimana sih dok? Kulit itu ya garda terdepan tubuh manusia ya. Jadi manusia itu secara mikroskosmik adalah manusia, seorang manusia. Alam sekitarnya itu adalah makroskosmiknya ya. Jadi kulit itu membatasi manusia itu dengan alam semesta ini.
Kalau struktur atau anatominya kulit yang dulunya dikira hanya satu lapis, tidak ada apa-apa yang lain, tapi ternyata penelitian semakin maju, ilmu pengetahuan semakin maju, kulit itu ternyata punya lapisan-lapisan. Lapisan terluarnya itu kalau bahasa kita kulit ari, kulit jangat, epidermis namanya. Nah, kemudian kalau lapisan di bawahnya lagi itu ada lapisan kulit yang aslinya. Itu lebih tebal. Kalau kulit ari tadi paling tipis, paling beberapa milimeter. Apalagi di kulit wajah, tipis sekali. Yang tebal itu mungkin di punggung, di tungkai ya. Yang tipis itu di wajah, daerah lipatan, sekitar mulut, kelopak mata. Itu kulit-kulit yang tipis. Makanya orang kalau ada keluhan kulit sensitif itu di tempat-tempat yang tipis tadi. Nah, lalu epidermis atau kulit ari, dermis, kulit yang sesungguhnya, subdermis, lapisan di bawah kulit. Lapisan di bawah kulit ini biasanya ada bantalan lemaknya. Jadi fungsi-fungsi tertentu diperankan di sini ya, termasuk fungsi pembentuk kontur tubuh. Nah itu strukturnya. Kalau pertanyaannya fungsinya, fisiologisnya, fungsinya banyak sekali. Tapi fungsi utamanya itu adalah sebagai sawar, bahasa Indonesia sawar, tapi kalau istilah umumnya barrier, sebagai pembatas lah gitu ya. Yang tadi manusia sebagai mikrokosmik, alam semesta sebagai makrokosmik ya. Nah, fungsi utama tadi, fungsi sawar itu juga diikuti oleh fungsi-fungsi lain. Fungsi lain itu banyak. Kulit itu seperti baju penghangat tubuh. Dia memerankan sebagai termoregulator. Kemudian kulit itu dia berperan sebagai bila ada pertukaran cairan, keluar masuknya bahan-bahan kimia ke dalam maupun keluar kulit, itu juga bisa diperankan di sana. Jadi fungsi mekanik, fisik, fungsi kimiawi juga, terus dia bisa jadi penyaring atau filter ultraviolet. Nah itu fungsinya. Lalu kulit itu punya sel-sel tertentu yang berperan di imunologi, di fungsi ketahanan tubuh ya. Kulit juga bisa berperan dalam sintesis vitamin D, itu juga berperan di imunologi. Kemudian kulit berperan di fungsi panca indera, indera perabaan, karena kulit punya reseptor taktil, reseptor raba ya. Jangan lupa yang terakhir, fungsi kosmetik. Sekarang tren sekali. Fungsi kosmetik yang ada di kulit itu sangat-sangat mendapatkan perhatian besar di masa kini. Udah banyak ya dok klinik-klinik kulit belakangan ini. Kemudian dok, untuk jenis kulit kan seperti yang saya tahu itu ada banyak sih dok sebenarnya. Ada yang dry skin, oily skin, ada dry to oily. Boleh dok dijelasin lebih lanjut dok, apa aja sebenarnya jenis-jenis kulit manusia ini sebenarnya? Baik sekali pertanyaannya. Jadi yang disebutkan oleh Dr. Bella tadi itu yang luas dipahami oleh masyarakat. Kulit kering, kulit berminyak, itu kan. Nah sebenarnya di struktur kulit itu juga, di dalam kulit itu ada aneksa namanya ya, kelenjar-kelenjar tambahan, ada rambut, ada kuku, ada kelenjar-kelenjar tambahan ya. Nah kelenjar tambahan itu ialah salah satunya kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nah, sehingga kalau kelenjar ini mungkin jumlahnya sedikit, dibilanglah kulitnya kering. Kalau berlebih, dibilanglah berminyak. Kapan yang normal? Seperti apa yang normal, begitu kan? Iya benar. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan tadi adanya aneksa kelenjar-kelenjar di dalam jaringan kulit, memang secara umum kulit itu ada kulit normal, lalu kulit yang kering, dry skin, kulit yang oily, atau mix, campuran. Kulit campuran itu seperti apa? Contoh ya, pasti kita pernah ketemu orang yang kalau kita lihat dekat wajahnya, kening, pipi, ya, kemudian dagu, ya, hidung kadang ya, itu mengkilat sekali, berminyak. Tapi di pipi juga, atau di tepi hidung, di pinggir-pinggir bibir, itu kering. Nah itu tipe mix dia. Bisa campur kayak gitu ya? Bisa. Jadi ketika melakukan perawatan terhadap kulit wajahnya, kita harus perhatikan bila ada tipe yang campuran seperti itu, tidak bisa diberikan perawatan untuk kulit kering semua, atau juga yang
kulit berminyak semua. Kalau pengaruh untuk kulit yang berminyak dan yang kering dengan cuaca ada nggak dok? Kayak misalnya kulit yang oily itu lebih terhidrasi ketika kemarau atau gitu dok? Ya, kulit yang kering itu kurang mampu mempertahankan kelembaban kulitnya. Nah, jadi kalau musim kemarau yang kelembabannya menjadi lebih rendah, kelembaban di luar ya, di luar tubuh, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi. Kemudian kulit itu sebenarnya kalau secara akademis pembagiannya itu ada yang disebut Fitzpatrick skin type ya. Tipe kulit ya itu ada angka 1 sampai 6 kelompok. Nah, pengelompokan itu berlaku untuk semua ras yang ada di muka bumi ya. Biasanya kalau kelompok polarisasinya semakin ke kelompok 1 itu semakin yang kulitnya terang. Kemudian yang semakin ke kelompok 6 itu ke tipe 6 yang semakin yang kulitnya berwarna atau gelap. Itu. Contohnya kalau tipe 1 itu tipe 1 sampai 4 itu ras Kaukasia ya, ras Eropa gitu. Nah, itu kan lebih terang kulitnya. Malah semakin ke utara mereka itu semakin terang lagi. Jadi orang-orang di daerah Skandinavia itu ya, di atas itu yang dulunya keturunan orang Viking lah katakanlah itu, orang Norwegia, orang Finlandia yang seperti itu lebih pucat kulitnya. Kemudian tipe 4 sampai 5 itu kita yang orang Asia atau orang Latin, Amerika Latin ya, keturunan Spanyol ya. Itu. Lalu yang tipe 6 itu yang paling gelap orang Afrika ya. Istilahnya orang Negro, orang Afrika. Nah, itu tipe yang kulit paling gelap. Nah, penilaian ini penting selain melihat feature atau yang tampak dari warna kulitnya tadi, juga adalah ada sesuatu yang disebut tanning. Tanning itu bagaimana tubuh itu merespon. Kita kan hidup tidak mungkin di dalam rumah terus ya, pasti akan selalu kena sinar matahari kan. Nah, sinar matahari itu bisa menimbulkan efek tanning. Tanning itu apa sih? Jadi begini, saya cerita sedikit. Mungkin belum banyak yang pernah dengar juga nih cerita ini. Tahu merek kosmetik atau busana Chanel? Oh ya, tahu. Tahu dong, cewek ya. Nah, itu kan yang punya itu orang Prancis, namanya Coco Chanel ya. Nama panggilannya Coco Chanel. Itu ceritanya dulu dia pelesir gitu ya, naik kapal pesiar. Terus dia berjemur di salah satu daerah yang dekat dengan Katulistiwa ya, daerah tropis ya. Kemudian si Coco Chanel ini tanning, kulitnya jadi gelap. Menurut teman-temannya eksotik yang seperti itu, karena mereka kan pale ya, lebih gelap. Sehingga jadilah tren orang untuk sunbathing, sun tanning setelah itu. Nah, itu tanning. Nah, pembagian kulit Fitzpatrick ini juga mengenai tanning tadi. Jadi orang-orang yang kulitnya gelap, semakin gelap tuh akan semakin sering tanning. Jadi orang kulit gelap seperti saya nggak bilang saya kulit hitam, saya kulit gelap berwarna, itu lebih mudah lagi gelap kulitnya kalau sering kena sinar matahari. Kalau orang-orang yang kulitnya lebih terang, tidak terlalu mudah untuk tanning. Akan tetapi kebalikannya, yang kulit terang itu mudah mengalami eritema, kulitnya mudah merah, mudah terbakar. Jadi sulit kalau diajak ke tempat-tempat yang paparan sinar mataharinya banyak. Diajak main ke pantai, kulit mukanya langsung merah. Kalau kata orang seperti kepiting rebus, merahnya misalnya ya. Nah, kalau yang kulit gelap, burningnya atau eritemnya itu tidak banyak. Jadi dia polarisasi ya, kebalikan. Nah, itu pentingnya karena tanning yang berkaitan dengan ultraviolet ya, sun protection ini kan ultraviolet nih ujung-ujungnya kan. Nah, itu berkaitan sekali. Jadi kemampuan kita memahami jenis-jenis kulit ini akan, terutama kami ya, klinisi-klinisi di bidang dermatologi, itu sangat membantu sekali dalam menangani atau memenuhi kebutuhan kesehatan kulit dari masyarakat atau pasien. Berarti sebenarnya dok, untuk iklim kita yang sekarang yang sedang panas-panasnya ini, sebenarnya yang kulitnya agak gelap itu malah lebih bagus ya dok, karena melindungi dari cahaya UV berarti sebenarnya ya dok. Ya, jadi kalau secara global ya,
sinar matahari itu kan ada terdiri dari beberapa sinar ya. Jadi yang kita kenal luas itu sinar ultraviolet. Ya. Nah, ultraviolet itu ada ultraviolet A, B, C. Sinar itu kan suatu energi. Dia punya panjang gelombang. Secara rumus fisikanya panjang gelombang akan berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau panjang gelombangnya panjang, frekuensinya pendek, rendah. Demikian sebaliknya. Nah, jadi sinar ultravioletnya dibagi A, B, C. Yang berbahaya yang bisa menyebabkan mutasi genetika secara langsung itu yang sinar ultraviolet C. Sinar itu sering dipakai untuk membersihkan ruangan operasi yang seperti itu. Ya, jadi dibuat ya. Kalau di alam sinar ini memang berbahaya, tapi panjang gelombangnya pendek. Jadi dia nggak tembus di atmosfer. Sebagian besar sudah tersaring. Kalau atmosfer bocor, bahaya. Kita kena radiasi, bisa kena kanker dan lain sebagainya. Itu gunanya tidak boleh ozon itu bocor. Ya. Nah, lalu yang bisa masuk ke permukaan bumi ya yang lainnya, yang lebih panjang, yaitu sinar kalau ultraviolet yang B dan A. Nah, kalau yang B ini kan tidak sependek C, tapi tidak sepanjang A. Nah, dia jadi mencapai permukaan bumi itu hanya sedikit, 5% cuma. Nah, jadi permukaan bumi termasuk permukaan kulit kita ya. Nah, itu kan kita ada di permukaan bumi. Jadi sinar ultraviolet B, UVB itu sebagian kecil sampai di permukaan kulit dan juga memberi efek ke kulit kita di lapisan kulit tadi, di permukaannya. Nah, efeknya kalau yang ultraviolet B itu efeknya di permukaan kulit itu nanti dia akan yang tadi keluhan kulit kering, ya. Terus kemudian tanning tadi, ya, eritema yang kulit suspected tadi itu, ya. Lalu penuaan, aging. Nah, itu diperankan atau pengaruh besarnya adalah dari UVB. Ya. Kalau UVA lebih panjang lagi, panjang gelombangnya, tapi energinya kecil, nggak terlalu bahaya, walaupun dia bisa sampai ke dermis. Keluhan yang mempengaruhi kalau UVA itu selain kulit kering tuh elastisitas kulit yang dipengaruhi, kendur. Jadi biasanya ini bukan masalah yang terlalu serius langsung bisa diamati seseorang. Kalau yang pertama tadi yang UVB itu karena lebih di permukaan itu lebih mudah diamati ya, kemerahan kulitnya jadi gelap ya, terus penuaan itu kulit jadi terlihat kering, terlihat keriput yang seperti itu. Nah, itu sinar ultraviolet. Ada juga yang di lain sinar UV tadi ada visible light ya, kemudian infrared yang terakhir yang panjang gelombangnya paling pendek kalau itu ya. Nah, visible light ini sekarang sedang dipelajari, jadi apa efeknya terhadap kulit juga masih dipelajari meskipun mungkin belum terlalu banyak. Nah, itu kaitan tipe kulit dengan paparan sinar matahari. Mungkin Dok, kalau untuk waktunya sendiri Dok, apakah sama saja Dok, cahaya matahari pagi dengan matahari siang dan sore itu UV dan UVB-nya tetap sama ya Dok jumlahnya? Ya, jadi kalau kita analogikan misalnya begini ya, ini kita tinggal di suatu lempengan permukaan. Sinar matahari itu punya energi terbesar kalau dia tepat di atas kepala kita. Jadi kalau dia masih di tempat dia sunrise pagi atau ketika dia tenggelam ya, nah itu energinya tidak terlalu besar karena panjang gelombangnya juga lebih kecil ketimbang ketika posisinya ada tepat di atas kepala kita ya. Nah itu jadi seseorang yang berinteraksi dengan alam sekitarnya di waktu-waktu tersebut yang paling akan banyak terpapar sinar UV adalah yang di pas panjang gelombangnya tinggi. Nah, makanya sebagian itu menyarankan olahraga itu di waktu-waktu yang tidak terlalu
panjang gelombang, maaf bukan panjang gelombang tinggi, panjang gelombangnya pendek, kan di atas kepala kita ya, tidak jauh dia. Panjang gelombang pendek ini frekuensinya banyak. Nah itu tidak boleh, tidak disarankan terlalu lama. Bila pun iya, mungkin terbatas ya. Kalau olahraga di waktu pagi atau di waktu sore, di mana frekuensinya tidak terlalu tinggi yang terkena di permukaan kulit kita. Oke. Nah, berarti sahabat Depati, kalau kalian ingin berolahraga itu baiknya itu di waktu pagi dan sore hari, di mana panjang gelombangnya itu panjang berarti ya dok, tidak langsung mengenai kulit. Nah, kemudian dok, mungkin yang paling penting nih dok, gimana sih dok caranya kita untuk menghidrasi kulit kita di cuaca yang lagi kemarau ini dok? Iya, hidrasi itu nama lainnya melembabkan ya. Jadi kulit itu kan salah satu fungsi kulit itu tadi barrier ya, pembatas, termasuk uap air. Jadi air keluar dari tubuh manusia bukan hanya berkeringat yang terlihat secara tak terlihat, tak kasat mata ya maksudnya ya, juga air itu keluar dengan cara menguap. Istilahnya transepidermal water loss. Itu kemampuan kulit untuk terjadinya penguapan air dari dalam tubuh keluar. Kalau berlebihan kulit kering. Kalau kulit kering dehidrasi, tubuh juga akan bisa dehidrasi. Nah, jadi mempertahankan hidrasi itu sangat penting. Orang-orang dengan kemampuan hidrasi yang jelek itu keluhan penyakitnya tidak menyenangkan sekali. Dermatitis atopik, alergi, kulit sensitif, kulit iritasi ya. Penyakit lain yang lebih berat misalnya psoriasis ya. Jadi pada orang yang tidak dengan keluhan penyakit kulit pun kulit kering itu bisa menimbulkan gejala ya. Ada siklus di mana kulit yang kering itu akan memicu rasa gatal ya. Nanti ada serabut-serabut saraf tertentu ya yang tipe C namanya, yang mengalami rangsangan itu akan menyebabkan seseorang merasa gatal pada kondisi kulit yang kering. Ketika seseorang merasa gatal, respon otaknya akan memerintahkan untuk menggaruk ya. Gatal itu kan respon rasa yang ringan, rangsang, geli, gatal itu ya. Nah, menggaruk adalah respon yang lebih kuat. Jadi dibuat sakit, gatal dibuat sakit, hilang gatalnya. Karena lebih tinggal sakitnya dan traumanya, luka dan lain-lain. Nanti jadi infeksi salah satunya misalnya. Nah, kan tidak baik ya. Makanya kulit kering itu tidak boleh terjadi ya. Hidrasi kulit harus dipertahankan karena salah satu fungsi kulit sebagai pembatas atau barrier untuk mengatur TEWL tadi, transepidermal water loss tadi gitu. Untuk cara hidrasinya tuh perlu menggunakan moisturizer atau minum air yang cukup atau gimana ya dok biasanya? Kalau secara globalnya kebutuhan cairan ya. Ada anjurannya tuh kan, pola hidup yang pola makan yang benar itu minum 8 gelas sehari ya. Itu kita kenal luas sudah. Tapi kalau secara fokus ke organ kulit, ada cara untuk mempertahankan hidrasi tadi ya. Jadi bahkan pada orang normal pun ada caranya supaya kulit tidak lebih kering ya. Bila memang diperlukan, bisa digunakan pelembab atau moisturizer itu yang banyak ya. Jadi kalau anak-anak bayi itu kan habis mandi dikasih minyak. Nah, minyak itu jadi pelapis shield dari water loss tadi ya. Air kan nggak bisa nembus minyak. Nah, itu ya. Lalu ada juga yang misalnya seseorang yang memang ada keluhan tuh kulit kering, ada obat-obatan yang bersifat humektan namanya ya. Obat oles ya, obat topikal yang bersifat humektan. Humektan ini menarik air baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Tapi agak hati-hati pada orang-orang tertentu yang efek humektan itu bisa mengeringkan lapisan di bawah kulitnya. Jadi tidak sembarang ya memberikan humektan. Dan ada satu lagi yang untuk orang-orang yang mungkin ada penyakit dermatitis atopik yang ada permasalahan di struktur kulitnya, di epidermisnya terutama. Nah, itu ada obat-obat yang kan kulit yang atopik itu cenderung ikatan antar sel-sel epidermisnya itu kurang baik karena itu kan sebenarnya jaringan lemak ya.
dia ada seramid, ada kolesterolnya juga di situ, yang kadang hilang dengan tindakan atau aktivitas sehari-hari kita, mandi dengan sabun yang keras atau tidak cocok, itu bikin kering. Iya, saya mohon maaf ya, dulu waktu saya masih kecil itu tetangga saya tuh ada yang kalau cari sabun mandi harus yang bikin kulitnya keset baru dianggap bersih mandinya. Padahal tidak harus sampai keset begitu. Keset itu artinya bisa rusak itu keseimbangan kelembaban kulitnya. Nah, jadi sabun mandi itu juga sangat menyesuaikan. Untuk orang tidak ada keluhan mungkin sabun mandi standar bisa. Tapi bila mereka yang sudah sangat kering perlu bahan-bahan pengganti yang nanti sabun itu sabun yang bersifat obat ini ya, selain dia membersihkan juga dia memasukkan kembali apa yang dibutuhkan oleh kulit yang hilang. Nah, itu salah satunya bahan seramid tadi. Nah, makanya dok ya, kalau setahu saya di pelembab itu banyak kandungan seramidnya karena untuk tadi berarti ya dok. Ya, seramid itu terutama bila mereka yang butuh tuh biasanya yang terdiagnosis dermatitis atopik ya. Paling digunakan ya dok. Kemudian dok, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dok. Gimana sih dok cara memproteksi kulit dari sinar UV dok? Ini kalau kaum hawa, ibu-ibu, cewek ya, itu udah kenal sekali dengan yang namanya sunscreen. Benar kan? Iya, benar. Tabir surya itu pemakaiannya sudah sangat luas ya. Anak-anak remaja pun bahkan sudah mendapatkan atau terpapar informasi mengenai sunscreen ya. Nah, kan yang kita tadi di depan membahas ultraviolet ya. Sunscreen itu kurang lebih untuk sebagai filter dari ultravioletnya ya. Kalau sunscreen itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat fisik itu termasuk pakaian, topi, masker, kacamata gelap, jalan di tempat yang teduh, tidak berpanas-panas. Sunscreen juga termasuk. Sunblocking ya. Nah, sunscreen itu kan seperti mengoleskan sesuatu lapisan di permukaan kulit ya. Paling sering tuh yang terbuka kan biasanya wajah, punggung tangan ya itu. Nah, sunscreen itu jadi harus bisa melindungi dari ultraviolet, baik yang B maupun ultraviolet A. Gitu. Biasanya kodenya di sunscreen SPF sekian, nah, itu ya, sama PA++ sekian. Nah, itu. Nah, jadi SPF itu biasanya mewakili kemampuannya untuk memfilter UVB, ultraviolet B, dan sedikit ultraviolet A. Kalau PA++ itu orang Jepang tuh yang ngembangin teknologi PA itu ya. Itu untuk yang UVA. Nah, kulit yang bagaimana? Tipe kulit tadi. Kalau kulit yang semakin terang, itu bisa lebih rendah SPF. Oh, malah lebih rendah ya berarti ya dok? Ya. Tidak, maaf. Terbalik, maaf. Yang kulit yang semakin terang, itu SPF-nya lebih tinggi. PA-nya plusnya juga lebih banyak. Nah, kalau yang kulit gelap atau berwarna, SPF-nya yang lebih rendah angkanya. Nah, kalau di Indonesia anjurannya kan 30 SPF. Untuk orang yang tipe kulit kita yang di Indonesia itu 30 ke atas SPF itu sangat dianjurkan ya. Dan PA-nya kalau yang lebih gelap itu bisa lebih rendah angka plus-plusnya. Nah, itu jadi di sunscreen itu kita harus lihat kemampuan menjadi filter UV itu seperti tadi panduannya ya. Lalu sunscreen itu pengaruh terhadap yang katanya tipe kulit kering berminyak juga. Nah, jadi semakin berminyak tipe kulit orang tersebut harusnya semakin tidak mengandung minyak pula. Bukan creamy bentuk sunscreennya. Ada yang bentuk yang gel atau semi antara gel dan krim. Nah, itu atau lotion itu yang dipakai ya. Kalau tipe kulitnya normal atau yang kering itu bisa yang lebih berbentuk krim gitu ya. Terus sebelum ditutup, saya walaupun tidak menjadi pertanyaan mungkin ada nggak populasi kelompok tertentu yang harus juga pakai sunscreen misalnya. Kadang kita kedatangan pasien nih, dok anak saya umur 5 tahun boleh nggak pakai sunscreen? Pernah ya? Iya benar dok. Lalu dok saya hamil sekian bulan, boleh nggak pakai sunscreen? Bahaya nggak buat kehamilan saya? Atau dok saya masih menyusui, sampai kapan saya nggak boleh pakai sunscreen misalnya? Pertanyaan gitu ya. Nah, kalau kosmetik tertentu yang memang terbukti bisa membahayakan kehamilan maupun janin ya, maupun bayi misalnya, itu memang kita larang. Misalnya sebagian dari kosmetik
yang bersifat sebagai bahan pemutih kulit ya atau pencerah kulit. Tetapi sunscreen pada dasarnya bila digunakan menjadi daily usually dipakai ya, sehari-hari bisa dipakai. Nah, orang hamil juga kan, kalau orang hamil kan tahu ya yang kloasma, flek hitam. Oh iya benar. Ya. Nah, itu kan berkait dengan yang namanya melanogenesis. Jadi bagaimana terjadinya pigmentasi di kulit ya. Nah, itu ada beberapa tahap atau hal yang berpengaruh terhadap melanogenesis itu, termasuk adalah paparan sinar UV. Nah, orang hamil ketambahan faktor hormonal ya itu. Sehingga pada orang hamil pun pemakaian sunscreen itu masih tetap dianjurkan. Diperbolehkan ya, berarti ya, Dok? Diperbolehkan ya. Lalu pada orang menyusui juga iya sama. Berarti tidak ada sunscreen. Masalah ya, Dok? Iya, ya. Kalau apalagi kalau di tempat kita kan kita belum lazim yang sunbathing yang berjemur itu kan belum ya. Sering menghindari. Ya, sehingga pemakaian sunscreen pun tentunya masih di area-area yang tampak saja ya. Nah, kalaupun menggunakan ya kalau di ibu menyusui itu ya mungkin tidak di sekitar area payudara ya, karena bayi akan menyusui di situ kan. Nah, terus kalau anak-anak bagaimana? Jadi kalau bayi di atas 6 bulan itu sudah mulai boleh penggunaan sunscreen ya. Biasanya juga SPF-nya akan lebih rendah tadi itu ya. Sehingga jadi kesannya itu adalah sunscreen khusus untuk anak misalnya. Nah, kemudian anak juga kan kalau dipakaikan yang bentuk krim mungkin tidak nyaman ya, lengket. Nah, itu jadi bentuknya juga yang lebih ke lotion, mungkin ke yang lebih cair ya, banyak bahan cairnya ketimbang bahan minyaknya. Jadi tetap anak itu, bahkan bayi di atas 6 bulan juga anjuran untuk menggunakan sunscreen bila memang diperlukan itu boleh. Ibu hamil dan menyusui juga boleh. Amannya sih tetap berkonsultasi ke tempat yang tepat ya. Boleh langsung ke dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Sekarang kan sudah jadi satu tuh. Ya, sehingga gelarnya pun jadi SPDVE ya. Kalau secara umumnya dulu mungkin dikenal hanya sebagai spesialis kulit dan kelamin ya. Tapi kita juga mempelajari banyak hal di bidang dermatologi itu yang berkaitan dengan estetika dan kosmetika, termasuk penggunaan sunscreen. Sunscreen sekarang itu kan tidak hanya sunscreen bisa digabung dengan pelembab. Jadi langkahnya menjadi simple bagi seseorang untuk merawat kulitnya. Sabun dengan pelembab, fungsi membersihkan, fungsi melembabkan. Sunscreen dengan pelembab, fungsi melembabkan dan fungsi proteksi dari sinar matahari. Nah, itu yang seperti itu yang sangat diminati oleh masyarakat, yang bisa saja masyarakat kita ini kan cepat kehidupannya, tidak bisa harus misalnya pakai sunscreen dulu sekian menit lagi nanti baru. Padahal sunscreen aja aplikasinya kan biasanya kalau pagi hari itu ibu-ibu sebelum dia berangkat kerja itu paling tidak 15 menit dia pakai supaya dia rata dulu di permukaan kulitnya, terserap dengan baik sehingga bisa melindungi, jadi filter UV dengan baik. Gitu. Mungkin Dok satu pertanyaan lagi ya, Dok. Boleh. Kalau untuk reapply-nya gimana, Dok? Sunscreen itu apakah cukup satu kali ketika pagi aja ataupun perlu di reapply per berapa jam gitu, Dok? Iya, jadi sunscreen itu kalau kita di Indonesia aja lah ya, ini praktisnya ya. Setiap 2-3 jam itu harus diaplikasikan ulang. Jadi atau bila kondisi tertentu misalnya kena basuh air, berkeringat sangat banyak, itu boleh diaplikasikan ulang ya. Tanpa harus dicuci dengan pembasuh atau pembersih wajah. Jadi mungkin dengan air aja, air mengalir begitu ya, seperti orang wudhu ya kalau yang muslim, atau dengan mungkin tisu dibasah air ya begitu ya, kalau tidak terlalu merepotkan itu. Nah, itu aplikasi ulangnya bisa begitu. Sarannya sih bisa begitu. Jadi kalau saya sendiri, kalau bahkan ibu rumah tangga pun yang di rumah sehari-harinya yang menggunakan sunscreen, saya tetap sarankan, Bu, kalau sholat duha, kalau sholat zuhur, pakai ulang ya, Bu. Gitu.
Oh, di rumah juga berarti sebenarnya perlu ya dok penggunaan Iya, kita kecuali tinggal di bunker ya, yang nggak ada sinar matahari yang masuk. Ya. Sinar matahari tetap ada. Ruangan ini mungkin tertutup gorden, itu tidak banyak masuk sinar mataharinya, tapi tetap ada. Kan dibantu dengan sinar lampu ya kalau di ruangan. Tapi bila di tempat kita bekerja, apalagi orang-orang yang bekerja misalnya di jendela yang cukup lebar itu tetap banyak loh jumlah UV yang masuk ya. Bukan berarti di dalam ruangan itu tidak ada sinar UV. Iya, benar. Berarti sahabat Depati, apabila kalian bekerja di dalam rumah juga tetap harus menggunakan sunscreen berarti ya dok. Kemudian untuk usia di atas 6 bulan, ibu menyusui, juga ibu hamil itu masih diperbolehkan dalam penggunaan sunscreen. Mungkin dok boleh dikasih take home message dok atau pesan untuk masyarakat? Oke. Tentunya kita ingin hidup secara sehat ya. Hidup yang sehat itu sangat nyaman. Kita tidak perlu berhadapan dengan keluhan-keluhan penyakit ya. Termasuklah penyakit-penyakit atau keluhan di organ kulit kita. Nah, kulit itu adalah organ yang paling utama, paling terdepan, menjadi pelindung tubuh manusia. Fungsi utamanya sebagai barrier tadi. Kemudian sesuai topik dari bincang-bincang kita kali ini, tetap pertahankan kelembaban kulit, hidrasi, lalu lindungi dari faktor alam atau faktor lingkungan terbesar yang bisa memberikan efek negatif terhadap kulit, yaitu sinar ultraviolet. Demikian. Iya. Baik. Terima kasih dokter atas Terima kasih kembali penjelasannya ya dok. Mungkin sebelum kita tutup, izinkan saya mengatakan pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup podcast dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.